Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Sofiat Syazuri, NIM C2419066. Nah, kali ini kita akan melakukan analisis mengenai aspek makanan ikan. Nah, di sini sudah ada soal latihannya. Kita akan menganalisis, yang pertama ada IP atau Indeks Propenderans, kemudian ada luas relung, ada tumpang tindih relung, ada hubungan volume panjang, dan panjang usus relatif. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa data yang diperlukan. Nah, sebelum itu, ada nih data yang perlu kita copy, kita pindahkan, dan kita tambahkan. Di sini ada kolom kesesuaian nama, kode unik, kemudian ada rata-rata, volume jenis, volume rata-rata. Nah, ini adalah kolom yang ditambahkan sebagai informasi tambahan. Nah, pertama kita akan melakukan kesesuaian nama. Jadi kita harus menyesuaikan nama organisme yang ada di kolom J dengan nama yang benar di kolom A. Caranya, kita bisa menggunakan rumus dari Excel. Kita bisa menggunakan rumus if match. Jadi kita tuliskan dulu if, kemudian buka kurung match. Nah, di dalam ini lookup value-nya artinya yang akan kita cek yaitu nama organisme yang ada di kolom J. Kemudian titik koma, lookup array yang harus kita masukkan adalah kolom yang mengandung nama yang benar, yaitu ada di kolom A. Jadi ini kita blok datanya. Nah, ini jangan lupa kita string, karena nanti tinggal kita drag saja untuk kesesuaian di selanjutnya. Dan untuk match type-nya kita memakai yang exact match. Nah, kemudian tutup kurung, titik koma. Di sini kita memberikan perintah apabila dia benar namanya, maka dia akan menuliskan sesuai. Nah, namun apabila salah, dia tidak akan menghasilkan tulisan sesuai, namun biasanya ditunjukkan dengan N per A. Ini kita coba, apakah sudah bisa? Coba kita enter. Oke, yes. Nah, di sini terlihat dia tulisannya adalah N per A, artinya dia tidak ada. Coba kita klik 2 kali. Nah, terlihat apabila dia sudah sesuai, maka dia akan menuliskannya sesuai. Lalu bagaimana yang tidak sesuai? Nah, ini kita perlu ganti dengan yang sesuai, yang benar. Caranya adalah kita pilih, sebentar, di sini kita samakan dulu warnanya. Nah, untuk yang tidak sesuai, kita bisa pakai ini find and replace. Pertama, untuk find what-nya kita copy nama yang salah. Kemudian yang replace with, kita cari nama yang benar. Kita copy. Nah, di sini terlihat ya perbedaannya ada satu huruf yang kurang. Kemudian kita klik replace all. Nah, sudah diperbaiki sebanyak 18 kata. Nah, begitu seterusnya untuk nama-nama yang masih belum sesuai. Nah, sini sudah selesai, sudah saya perbaiki. Kemudian kita masukkan kode unik. Kode uniknya ini adalah nama organisme dan dengan simbol dan nomor ikannya. Oke, ini kita tinggal klik 2 kali. Nah, ini sudah, ini bisa disamakan warnanya. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan menghitung rata-rata. Yang dimaksud dengan rata-rata adalah rata-rata dari berapa jumlah organisme yang
ditemukan pada ulangan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu rata-ratanya berapa. Nah, kita gunakan rumus average. Kemudian kita blok data 1, 2, 3, enter. Kemudian klik 2 kali. Nah, sudah diperoleh nilainya sekian. Kemudian untuk volume jenis. Nah, untuk volume jenis ini, kita juga menggunakan rumus yang mungkin tidak terlalu asing bagi kita, yaitu dan namanya rumus VLOOKUP. Nah, di sini fungsi dari rumus VLOOKUP ini adalah di sini kan ada data volume. Kemudian untuk menjumlah mencari volumenya itu tidak perlu mencari satu-satu dan mengkopinya satu-satu. Jadi otomatis dari Excel ini akan mencari dan akan menuliskannya yang benar. Kemudian ini ada J4 lookup value-nya yang organismenya, yaitu di pertama Nitsya, kemudian ada table array. Table array itu yang mengandung volumenya atau nama organismenya juga. Jadi kita blok ini dua kolom. Kemudian ini ada kolom indeksnya ini mana yang akan kita cantumkan, yaitu volumenya. Maka kita tuliskan kolom kedua, 1, 2, kolom kedua. Kemudian range lookup-nya ini kita tuliskan 0. Kita enter. Oke. Sini jangan lupa diberikan string pada bagian tabel. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, sudah dapat. Sekarang untuk volume rata-rata, yaitu rumusnya adalah rata-rata dikali dengan volume jenisnya. Nah, kemudian tinggal klik 2 kali. Oke, sudah jadi. Sekarang adalah membuat tabel yang berisi informasi untuk menghitung komponen-komponen indeks perpendaran. Pertama, kita harus menentukan dulu jenis organismenya apa saja. Nah, di sini pertama jantan. Untuk organisme jantan itu, ini kita bisa blok dulu datanya untuk yang jantan. Nah, kemudian di sini kita akan buat sini saja. Kita paste. Paste value saja. Nah, kemudian di sini ini kita ternyata terpotong. Kita cari yang di sini. Nah, ini kita paste. Nah, kemudian nanti kita akan sort berdasarkan namanya agar mudah. Kita sort. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita akan ambil satu nama saja dari setiap individu organismenya. Ini kita hapus dulu yang lainnya. Dia sudah ada. Oke, ini kita pindahkan dan kita gabungkan. Ini bisa kita pakai sort saja. Sort A to Z. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke jenis organisme. Oke. Sudah dapat jenis organisme apa saja yang dimakan oleh ikan jantan. Kemudian kita akan mengcopy nomor ikannya untuk jantan saja.
Ya. Hal yang sama bisa kita lakukan juga untuk caranya sama, kita harus sort terlebih dahulu. Ups. Nah, ini kita juga ambil salah satunya saja dari setiap nomor ikannya. Jadi fungsinya di sini adalah nanti kita akan melihat volume dari masing-masing nomor ikan, berapa jumlah organisme yang muncul ketika pengamatan. Nanti untuk yang betina juga sama, lakukan hal seperti ini. Dibutuhkan sedikit ketelitian agar tidak salah. Nah, ini kita gabungkan. Harus sabar juga karena datanya cukup banyak. Nah, sudah digabung, kemudian kita blok, kita copy, dan kita pindahkan ke sini. Pilih paste yang transpose. Nah, jadi dia tadinya horizontal menjadi vertikal jadi horizontal. Nah, yang ini data ini sudah tidak dibutuhkan lagi, kita hapus saja. Ini kita perbaiki dulu. Nah, sudah selesai seperti ini. Kemudian ini kita akan masukkan ini bisa kita warnain dulu biar membedakan si border. Oke. Nah, sekarang ini adalah kita menggunakan rumus, jadi kita tidak perlu menghitungnya satu persatu. Kita bisa hitung menggunakan rumus if error dan juga VLOOKUP. Nah, di sini rumusnya seperti ini. Ada if error, jadi apabila seperti ini ya, persyaratan juga if error, VLOOKUP ini dia akan mencari nanti lookup value-nya adalah jenis organismenya yang ada di sini, yang ada di tabel paling kanan. Kemudian yang diberi string adalah yang T, karena nanti yang berubah adalah nomor barisnya. Kemudian ada juga lookup value-nya adalah nilai dari nomor ikannya. Kemudian tabel array, yaitu tabel yang akan kita lihat dan kita cantumkan nilainya. Nah, di sini 5 kolom indeksnya 5, artinya nanti yang dicantumkan adalah kolom kelima dari
dari kolom yang kita blok ini. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Artinya rata-rata nanti yang akan dimasukkan. Kemudian ini range lookup-nya false. Nah, kemudian di sini kita beri pernyataan kosong apabila dia tidak ada, tidak ditemukan ketika dicari dalam tabel array tadi, maka dia akan kosong. Tapi kalau ada, dia akan tercantum nilai rata-ratanya sesuai dengan yang tabel array-nya. Kemudian ini kita enter. Nah, ternyata kosong, artinya tidak ada organisme bidulpia yang teramati dalam analisis di ikan yang pertama, ikan jantan pertama. Nah, di sini kita tinggal drag saja, kita drag ke kanan dan ke bawah. Nah, sudah dapat semuanya ini. Kemudian kita akan menghitung beberapa komponen. Sini saya sudah menyiapkan juga komponennya adalah yang harus dihitung, antara lain ada sigma V, VI, OI. Nah, kemudian ada VI kali OI, ada IP yaitu indeks provenance, kemudian ada PIJ dan PJ kuadrat. Nah, untuk sigma V kita akan menghitung sigma ya, artinya adalah jumlah. Jadi kita akan menghitung V itu volumenya. Nah, kita akan menjumlahkan volume dari volume rata-rata yang ada di bidulpia dari masing-masing organisme. Nah, ini kita bisa contohkan. Di sini kita menggunakan rumus sum if. Jadi, jumlahkan jika pertama range-nya yang dimasukkan range yaitu adalah nama organismenya. Jadi kan di sini ada kesesuaian. Kita mencari yang bidulpia, maka range-nya kita cari di organisme. Kemudian T4 yaitu mana yang mau kita cari, yaitu ada bidulpia namanya. Dan sum range-nya itu adalah mana yang akan dijumlahkan, yaitu di volume rata-rata. Kemudian kita enter. Nah, ini tidak lupa kita beri string agar tidak kemana-mana tabelnya. Sini kita bisa klik 2 kali. Nah, kalau sudah, kita bisa menghitung VI. Nilai VI dapat kita hitung dengan menggunakan ada rumusnya itu adalah sigma V dibagi dengan total dari V. Nah, di sini akan kita letakkan jumlahnya. Nggak apa-apa, kita tuliskan dulu, nanti kita jumlahkan. Kemudian dikalikan 100. Bentar. Nah, ini kita jumlahkan dulu sama dengan sum. Nah, oke, diperoleh nilai VI-nya adalah 5,7 sekian. Nah, ini bisa kita langsung klik 2 kali. Kemudian di sini kita juga jumlahkan sum. Tidak terlihat. Nah, nilainya adalah pasti 100. Oke, selanjutnya adalah OI. OI ini kita menggunakan rumus yang agak berbeda. Kita lihat kita menggunakan rumus count. Jadi karena di sini ada yang kosong ya, ada yang bolong-bolong. Jadi kalau misalnya kita hitung, sebenarnya OI itu adalah frekuensi kejadian ya. Jadi di sini yang dihitung baik yang kosong di sini kosong maupun yang tidak.
Oke. Nah, jadi count U4. Jadi kita lihat frekuensi kejadian. Jadi berapa kali kejadian ditemukannya organisme ini pada setiap ikan yang dianalisis. Kemudian dibagi dengan total kejadiannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 kejadian. Nah, untuk hidropia itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti kalau secara matematis yang mudah itu 5/19 dikali 100. Nah, untuk rumus Excel-nya seperti ini. Kita langsung enter. Diperoleh hasilnya adalah 26,3 sekian. Nah, ini kita bisa langsung klik 2 kali. Nah, yang O ini tidak perlu dijumlahkan seperti VI. Selanjutnya adalah kita menghitung VI-OI. Ini tinggal dikalikan saja. VI dikalikan OI. Nah, kemudian kita double ini. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, ini hapus saja. Selanjutnya, ini kita bikin 4 angka di belakang koma agar lebih rapi. Oke. Nah, jadi komponen-komponen ini kita butuhkan untuk menghitung indeks preponderance, yaitu rumusnya adalah VIOI dibagi dengan sigma dari VIOI, kita beri string, belum dikasih fnf4, kemudian kita kalikan dengan 100. Ini salah, seharusnya 11 saja. Nah, oke. Kemudian ini kita klik 2 kali. Nah, sudah diperoleh nilai indeks preponderance-nya bagi seluruh organisme. Selanjutnya adalah ini yang untuk membuktikan apakah perhitungannya benar, kita bisa jumlahkan total IP-nya harus 100. Nah, berarti karena ini sudah 100 berarti sudah benar. Kemudian nilai PIJ. PIJ itu adalah nilai dari VI dibagi dengan sigma VI. Nah, langsung saja kita klik 2 kali. Oh iya, salah. Kita belum beri string fnf4. Kemudian kita klik 2 kali. Oke. Sini kita bisa jumlahkan. Oh, tidak perlu. Yang perlu dijumlahkan ada yang ini. Ini kita buat angka. Selanjutnya PJ kuadrat, yaitu tinggal dikuadratkan saja nilai PJ-nya. Angka 2. Klik 2 kali. Kemudian ini kita jumlahkan. Oke. Sudah dapat hasilnya untuk yang PIJ kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kita akan membuat grafik. Buat grafik pie chart yang menggambarkan IP, nilai IP. Ini kita copy. Jadi kita butuh komponen nama organisme dan juga nilai IP-nya. Kita copy. Kopinya yang ini aja value. Nah, di sini sebenarnya bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa kategori yang nilainya di bawah 4 bisa kita gabungkan jadi satu kategori. Kita beri nama lainnya. Di sini kita bisa lakukan copy, kemudian ini nama organismenya
ini bisa kita sort dulu. Custom sort. Oke, bentar. Sortnya berdasarkan nilai. Oke, custom sort berdasarkan nilai IP-nya dari yang kecil. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita ketahui yang nilainya di bawah itu, di bawah 4 ada 3. Maka ini kita langsung copy. Nah, sisanya untuk yang kurang dari 4% kita jumlahkan. Kita beri kategori lainnya. Nah, ini jumlahkan sum. Belum tulis. Sum. Nah, oke. Sudah, sekarang kita bikin grafiknya. Insert. Buat yang pie chart yang 2 dimensi saja. Oke, select data. Value-nya adalah untuk series name-nya adalah IP. Kemudian series value-nya adalah ini. Nah, oke. Nah, ini untuk horizontalnya ini kita ganti menjadi nama organismenya. Oke. Nah, sudah jadi grafiknya untuk yang pie chart IP ini. Jadi judulnya kita ganti, ya kita hilangkan saja, kita beri data label. More option, kita menampilkannya langsung persentase saja. Kita letakkan di outside. Nah, udah. Selanjutnya ini kita tinggal ubah-ubah menjadi sesuai format PB. Kita ganti menjadi Times New Roman 12 berwarna hitam. Oke, sudah dapat. Kita bisa interpretasikan berdasarkan hasil analisis indeks perendaran dapat diketahui bahwa yang termasuk makanan utama yaitu, nah, makanan utama itu yang nilainya lebih dari 40%. Di sini ada Rhizolocenia. Itu Rhizolocenia sebesar 41% dengan persentase sebesar 41%. Kemudian makanan pelengkap. Nah, makanan pelengkap itu adalah yang persentasenya di bawah, di antara 4% sampai 40%. Jadi di sini ada 3 ya, ada 3, yaitu ada Thalassionema, kemudian ada Costinodiscus, dan yang terakhir adalah yang 8% Nitschia. Nah, lainnya merupakan makanan tambahan. Jadi yang persentasenya di bawah 4% adalah makanan tambahan. Oke, untuk interpretasinya kurang lebih seperti ini. Bisa kita rapikan. Oke, nah untuk yang betina, ini jantan ya. Di bawah makan makanan utama
pada ikan jantan itu, nah pertama ini ikan jantan. Nah untuk yang betina juga sama caranya, nanti kita bisa hitung menggunakan langkah-langkah yang sama juga pada bagian jantan. Baik, kita akan hitung terlebih dahulu. Nah untuk yang betina sudah jadi, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan untuk interpretasinya, yang merupakan makanan utama di sini adalah Tintinopsis. Nah, di sini terlihat ya, makanan yang dikonsumsi oleh ikan jantan dan betina itu sedikit berbeda, dan makanan utamanya pun berbeda. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis luas relung. Sini ruas relung kita bisa gunakan sambungan 1 untuk BA ya. Untuk BA itu 1 per PIJ kuadrat. Nah, ini jantan. Kita cari yang jantan. Nah, sigma PIJ kuadrat ini. Kita enter. Nah, untuk yang betina, itu juga sama. Kita pakai yang PIB. 1 per PIB kuadrat. Nah, kemudian BI-nya sama dengan, tuh, ke kurung, ini BA-1 per, sini kita menggunakan rumus count A jumlah organismenya. Karena ini jantan, ganti menjadi jantan ini blok, kemudian tutup min 1, kurung lagi, enter. Nah, yang sama juga dilakukan untuk yang betina. X. Sebentar kita lihat dulu ini range-nya. Ya, sudah benar. Yang betina juga sama, BA min 1 dan kurung dibagi count A yang organisme yang betina, tutup kurung min 1, tutup kurung, enter. Nah, oke, sudah diperoleh hasilnya 0,4 sekian dan 0,22. Lalu interpretasinya adalah, jadi kalau luas relung kita melihat apakah dia relungnya luas atau sempit. Semakin luas artinya dia semakin dapat memanfaatkan makanan yang ada di habitatnya tersebut. Ini berdasarkan hasil analisis luas relung yang dianalisis memiliki relung yang lumayan luas, sempit, karena dia di bawah, lebih cenderung ke 0, yang sempit. Karena nilainya, apabila nilai B itu kurang dari 0, yang dia mendekati 0, dia relungnya sempit, dan artinya dia kurang bisa memanfaatkan makanannya di habitat tersebut. Oke. Selanjutnya kita masuk ke analisis tumpang tindih. Nah, ini untuk analisis tumpang tindih kita menggunakan jenis organisme yang sama saja. Artinya di jantan ada dan di betina ada. Keduanya mengonsumsi jenis organisme yang sama. Nah, di sini setelah diurutkan tadi,
ternyata yang sama adalah ada 5 organisme. Nah, di sini kita tinggal copy nilai PIJ dan seterusnya untuk mencari nilai CH. Kita copy dulu satu persatu. Page-nya page value. Sekarang yang betina. Nah, selanjutnya kita kalikan PIJ dikali PIB kali PIB. Bentar, ini kita klik 2 kali. Oke, sudah selesai. Sini kita harus jumlahkan dulu karena kita butuh untuk menghitung CH. Sum dari ini, kemudian ini kita drag. Nah, untuk rumus CH sendiri adalah buka kurung 2 dikali dengan sigma PIJ PIB buka kurung dibagi dengan buka kurung sigma PIJ kuadrat ditambah sigma PIB kuadrat. Nah, enter. Nah, diperoleh hasilnya sekitar 0,35 sekian. Ini bisa kita pindahkan ke tabel ini. Salah. Nah, sini interpretasinya. Jadi kalau misalnya CH berdasarkan hasil analisis tumpang tindih relung dapat diketahui bahwa jadi di sini bisa dilihat apabila dia nilainya mendekati 1, dia persaingan makannya tinggi. Kalau kurang dari mendekati 0, artinya dia persaingannya rendah. Nah, itu juga menandakan artinya makanannya sama atau beda. Bahwa makanan yang dikonsumsi itu berbeda, sehingga persaingan dalam mendapatkan makanan cenderung
Nah, jadi karena dia makanannya sama, makanannya berbeda dengan yang lain, maka dia tidak perlu bersaing lebih untuk mendapatkan makanannya. Oke, selanjutnya kita menganalisis hubungan volume dan panjang. Di sini sudah ada yang kita butuhkan, ada nomor ikan panjang total. Karena hubungan volume dan panjang, kita butuh volume dan panjang total. Nah, untuk yang volume ini kita bisa dapatkan dari hasil perhitungan tadi di luas relung. Kita bisa mendapatkan nilainya dari situ, tinggal kita copy saja. Kita buka nih. Nah, yang ini volume rata-rata. Ini kita bisa langsung blok datanya, kita copy, kita pindahkan ke sini. Kita paste value. Oke. Selanjutnya, untuk volume rata-rata inilah yang akan kita hitung. Nah, dia menggunakan rumus dari Excel, yaitu menggunakan SUMIF. SUMIF ini sama seperti penggunaan yang lain tadi. Jadi, sini sama dengan SUMIF. Range-nya adalah ini, kita lihat nomor ikannya. Kemudian kriterianya adalah yang mau kita cari, nomor ikannya. Kemudian sum range-nya adalah volumenya yang akan kita jumlahkan. Kita blok datanya. Nah, ini untuk yang range dan sum range kita beri string. Nah, tutup kurung, enter. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali. Nah, sudah dapat volume rata-ratanya. Kemudian nih kita akan memasuki analisis regresi. Analisis regresi ini butuh A, B, dan R kuadrat. A itu adalah intercept, maka kita gunakan rumus intercept. Intercept dari X intercept dari data panjang dan bobot, panjang dan volume. Sama dengan intercept sumbu Y-nya adalah volume, blok datanya, kemudian untuk X-nya adalah panjang total. Nah, ini tutup kurung, enter. Nah, sudah. Oh ya, ini total ya. Harusnya kalau jantan berarti hanya sampai, ini kita kurangi jantan, sampai jantannya saja. Nah, enter. Nah, kalau yang betina juga sama, berarti yang betina saja. Ini rumusnya kita copy saja. Untuk mencari B, yaitu slope, kita ganti menjadi slope. Nah, untuk yang R kuadrat juga kita copy saja. Kita ganti namanya, rumusnya jadi RSQ. Correlation. Nah, kemudian yang betina ini sama pakai intercept juga. Nah, tapi yang di blok data ininya saja, betina. Koma, enter. Oke, yang ini tinggal ganti
menjadi slope. 6 ini menjadi RSQ. Nah, kemudian yang total ini baru menggunakan semuanya. Ini kita copy saja. Nah, ini kita naikkan jadi semuanya. Enter. Nah, ini sama seperti yang tadi juga, kita copy saja. Kita ganti rumusnya. Ini slope. Kemudian yang ini adalah RSQ. Nah, sekarang kita menuliskannya dalam persamaan umum VM sama dengan A plus BPT. Itu caranya nah, caranya bisa seperti ini. Nah, kita menuliskan secara manual, secara langsung ya. Di sini ada round, artinya nanti data yang ada di kolom ini akan dimasukkan ke dalam kalimat ini. Kemudian dengan jumlah koma, number digits ya, 6 digitsnya itu 10, jadi ada 10 digit. Kita ambil 10 agar lebih terlihat perbedaannya, karena kalau kurang dari itu, dia tidak terlihat, hanya 0 saja. Kemudian kita enter. Nah, ini tinggal kita drag saja. Oke, sudah. Kemudian R kuadratnya tinggal kita copy. Paste value. Nah, sudah selesai untuk yang volume hubungan volume dan panjang. Sekarang kita akan beralih ke analisis terakhir, yaitu panjang usus relatif. Nah, di sini data yang diperlukan ada nomor, ada panjang total, panjang usus. Nah, untuk menghitung panjang usus relatif, itu sama dengan panjang usus dibagi dengan panjang total. Kemudian kita tinggal klik 2 kali. Kemudian rata-rata ya, average dari panjang usus relatifnya. Oke, nah keterangannya adalah kalau kita tahu ya, karnivora itu kurang dari 1, kemudian ada omnivora yang lebih antara 1 sampai 3, dan herbivora yang lebih dari 3. Ini maksudnya number 1 sampai 3. Nah, kalau begitu di sini nilai PUR rata-ratanya kurang dari 1, artinya dalam interpretasi kita jabarkan berdasarkan hasil analisis panjang usus relatif diketahui bahwa ikan yang dianalisis merupakan ikan karnivora yang ditunjukkan dengan nilai PUR kurang dari 1. Nah, untuk interpretasinya seperti ini, kita sudah sampai di analisis terakhir. Itulah tadi komponen dan parameter-parameter yang dihitung dalam analisis makanan ikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terjadi beberapa kesalahan ketika menganalisis. Saya undur diri, sampai jumpa di
labcom selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.